Bangkitnya Dataran Hitam bab 551, sebelum keberangkatan 2. Setelah 2 jam melakukan hubungan seks liar, Minos dan Ruth akhirnya selesai, ketika keduanya telah melepaskan hubungan tubuh mereka dan langsung pergi ke kamar mandi. Saat mereka melakukannya, ekspresi kebahagiaan dan kelegaan terlihat di wajah mereka berdua, terutama gadis berambut hitam yang merasakan cukup hangat di hatinya. Menjalin hubungan resmi dengan Minos merupakan langkah penting baginya. Karena itu, dia merasa puas, meski belum mencapai kesepakatan mengenai masalah sebelumnya. Tapi dia menyukai cara Minos menangani masalah ini. Itu memberinya jaminan bahwa wanita lain tidak akan muncul dan menggantikannya. Lagi pula, dia tahu kepribadian Minos dengan sangat baik. Jadi dia tidak akan berpikir tidak akan ada wanita lain di masa depan. Jadi, dia saat ini sedang mengusap punggung pacarnya sementara mereka berdua membicarakan topik tertentu. Ruth, dalam beberapa hari ke depan, aku harus pergi ke kota keluarga Abi. Aku membutuhkan White untuk melakukan perjalanan ini. Maukah kamu meminjamkannya kepadaku, atau kamu mau ikut dengan kami? Dia bertanya. Mendengar ini, wanita muda itu bahkan tidak berkedip ketika dia merespon dengan cepat. Berapa lama untuk melakukan ini? Jika ini akan memakan waktu lebih dari 2 hari, aku akan pergi bersamamu. Hehe, butuh waktu lebih dari seminggu untuk sampai ke sana dan kembali. Jadi kapan kita berangkat? Stuart muda kemudian menoleh ke arahnya hingga dia mulai menyabuni tubuh sensual Ruth, menikmati pemandangan indah di hadapannya. Minos sudah terbiasa dengan wanita secantik Ruth, Abi, Elena, namun ia tak pernah lelah mengapresiasi kecantikan wanita yang ditidurinya. Dan dia selalu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamatinya bahkan setelah adiknya mundur. Seharusnya tidak memakan waktu lama. Mari kita lihat apakah tentaraku kembali hari ini. Jika itu terjadi, kita akan berangkat besok pagi. Baiklah, setelah itu, beberapa jam telah berlalu sejak Minos dan Ruth membicarakan perjalanan ke kota keluarga Miller. Namun, para prajurit yang mengejar Urban baru sampai di kota kering pagi ini, sehingga menunda perjalanan ketiganya. Bagaimanapun, ini bukan sepenuhnya di luar rencana Minos. Pemuda ini sudah bersiap menunggu lebih lama lagi bagi para prajurit itu. Dengan itu, saat kedatangan mereka diumumkan, pertemuan di markas tentara lokal segera diadakan. Setelah mengetahui secara pasti apa yang terjadi selama pengejaran Urban, pasukan lokal akhirnya dapat memulai perencanaan mereka. Di aula besar di kantor pusat, banyak orang berkumpul di tempat itu, duduk mengelilingi meja besar atau berdiri di sisi area itu. Ada Minos, di ujung meja, Dillian, tepat di sebelah kanan pemuda ini, 2 pacar penguasa ini ada di belakangnya, sedangkan di sisi kirinya ada Mia. Pada saat yang sama, beberapa tentara administratif dan individu terkuat di angkatan bersenjata, termasuk beberapa dari pasukan elit, berdiri di sana dengan tenang, mendengarkan semua instruksi dari atasan mereka. Sayangnya, kita sudah melewati titik di mana kita masih bisa mengendalikan situasi. Tegas Minos sambil melihat dari satu sisi ruangan itu ke sisi lain, melihat banyak ekspresi khawatir di sekitar sana. Keluarga Silva mengetahui tentang kota kering, dan hanya masalah waktu sebelum pasukan mereka datang ke kota kami. Namun, 2 atau 3 minggu ke depan masih akan damai bagi kami. Dan kami harus memanfaatkan waktu itu untuk bertindak secepat mungkin. Kita tidak tahu persis apa yang ditulis oleh Raja Spiritual itu kepada keluarga Silva, karena dia sangat terluka saat itu. Tapi kita harus berasumsi yang terburuk. Jadi, saya akan pergi ke keluarga Miller untuk mencoba membuat kesepakatan mendesak dengan kekuatan itu. Dan kemudian saya akan kembali ke kota kering tepat waktu agar kita dapat menangani konsekuensi dari insiden itu. Tapi sementara itu, Butler Dillian, kamu bisa memberitahu mereka. Minos membuang muka dan melambaikan tangan kanannya. Setelah mendengar dan memperhatikan gerakan Stuart muda, kepala pelayan segera menjelaskan. Ya, pertama-tama kita perlu mempercepat kemajuan invasi kota maritim, serta pembangunan pos-pos terdepan. Saya sudah membicarakannya dengan Sekretaris Mia, dan seluruh situasi terkait para pekerja telah diselesaikan. Namun, kami harus mengirim tentara ke pos-pos ini sesegera mungkin, mulai dari kami akan mengurangi kehadiran tentara di setiap pos tembok dan akan mengalokasikan tentara yang biasanya tinggal di sana ke pos terdepan di masa depan. Pos-pos terdepan seperti itu akan memainkan peran penting dalam waktu dekat di kota kering, yang akan melindungi jalur perdagangan kota kami serta kawasan pertahanan lokal. Pertemuan berlanjut selama hampir 4 jam berturut-turut dengan banyak orang bertanya tentang apa yang bisa dan harus dilakukan. Pada saat yang sama, berbagai pertanyaan tentang bagaimana tentara harus bertindak telah dijelaskan. Dalam semua ini, pasukan elit adalah satu-satunya yang tidak memiliki peran penting pada momen pertama ini karena mereka adalah kartu truf Dataran Hitam. Tim seperti itu hanya akan digunakan pada saat paling membutuhkan atau ketika para prajurit di tim ini telah sepenuhnya matang. Namun, Minos dan prajurit administrasi merasa sulit untuk tidak menggunakan kekuatan tersebut dalam jangka pendek. Terutama setelah waktu yang ditentukan bagi para prajurit untuk menyelesaikan pelatihan mereka.
Pada awalnya, para prajurit diharuskan untuk menghabiskan 3 tahun pelatihan di kerajaan tata ruang agar salah satu dari mereka dapat bertindak. Namun, dengan perubahan terkini, kali ini jelas tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, Minos meminta Celeste dan petinggi lainnya di kerajaan tata ruang untuk melatih para prajurit tersebut dengan lebih ketat. Terakhir, seleksi lain untuk prajurit baru dan anggota pasukan elit baru akan dilakukan paling lambat dalam waktu 1 bulan agar lebih banyak orang dapat bergabung dengan pasukan lokal. Tentu saja, akan memerlukan waktu bagi orang-orang ini untuk dilatih hingga ke tingkat di mana mereka dapat memiliki relevansi dalam pertempuran. Namun fakta bahwa memiliki lebih banyak tentara sudah memudahkan tindakan tentara. Mengingat bahwa komando organisasi ini dapat mengirim orang-orang yang lebih berpengalaman dan kuat ke pos-pos terdepan. Dengan demikian, prajurit yang lebih kuat ini akan lebih efektif dalam melindungi wilayah dataran hitam. Pada saat yang sama, para pendatang baru dapat memiliki waktu sambil berlatih di area yang dicakup oleh kubah kota kering. Bagaimanapun, itulah dasar dari apa yang dibicarakan pada pertemuan darurat itu. Beberapa rencana Minos lainnya untuk situasi ini bergantung pada faktor eksternal, yang tidak dapat dia andalkan saat ini. Seperti misalnya aliansi yang ingin dijalin oleh pemuda ini. Untuk saat ini, ia harus menunggu hingga keluarga Mendi menerima kesepakatan sebelumnya, dan telah dilakukan kontak dengan keluarga Hayes. Adapun kemungkinan lainnya, dia masih mengusahakannya. Di sisi lain, dia masih harus berurusan dengan keluarga Yil. Usai pertemuan itu, Minos segera berangkat ke kantornya sambil menunggu kedua pacarnya mengurus beberapa hal terkait perjalanan mereka. Karena keluarga Silva mungkin sudah mengetahui perubahan di kota kering, dia tidak bisa lagi menunggu hari berikutnya untuk melakukan perjalanan. Dia harus melakukan ini sesegera mungkin agar kerusakan sekecil mungkin terjadi pada wilayahnya. Dan karena itu, dia sedang menyelesaikan beberapa masalah saat ini. Sementara dia tidak bisa berhenti memikirkan ancaman perang yang mengintai di wilayah kekuasaannya. Akankah keluarga Silva memberitahu keluarga kerajaan? Atau akankah mereka mencoba sesuatu sendiri terlebih dahulu? Pemuda ini berpikir sendiri, dengan ekspresi wajah yang dalam. Dan keluarga Yil, apakah ada cara agar saya dapat menggunakannya? Namun saat Minos sedang menghangatkan diri untuk mencoba menyelesaikan masalah ini, ia memasuki kantornya dan memperingatkannya tentang kunjungan Regina. Mendengar hal ini, dia segera meminta wanita ini untuk masuk, karena dia mungkin punya kabar baik untuknya. Bagaimanapun, Miria telah menandatangani kontrak dengannya, dan semakin cepat dia pulih, semakin baik untuk dataran hitam. Bagaimanapun, setelah menyapa Regina, Stuart muda langsung ke pokok permasalahan. Jadi, apakah kamu punya alasan khusus untuk datang ke sini? Mungkin pengobatan Miria sudah maju? Yah, dia baik-baik saja, tapi aku di sini untuk membicarakan masalah pribadi. Bangkitnya dataran hitam bab 552, pergi ke keluarga Miller. Masalah pribadi? Penguasa muda itu bertanya dengan ragu sambil menyipitkan matanya. Regina kemudian tersenyum padanya sambil menggunakan salah satu tangannya untuk mengacak-acak rambut ungu indahnya. Dia kemudian menatapnya dengan mantap dan berkata, "Ya, karena kamu menginginkanku di organisasimu, kupikir akan menarik jika kita mengenal satu sama lain lebih baik." "Bukankah begitu? Saya tidak yakin saya memahami Anda dengan benar. Bisakah Anda lebih spesifik?" Dia memandang wanita di depannya dengan hati-hati, kurang lebih memahami apa yang dia coba lakukan. "Hehe, kenapa kita tidak mengatur makan malam untuk kita berdua saja? Kita bisa ngobrol lebih baik dengan cara itu, di tempat yang tenang, di mana kita bisa bertukar pengalaman." Dia mengedipkan mata padanya, masih dengan senyum provokatif di wajah cantiknya. "Aku yakin aku bisa mengajarimu banyak hal, hehe." "Apakah begitu?" Minos memandangnya dengan penuh minat, mengalihkan pandangannya dari wajah cantiknya ke belahan dada cantik setingginya. "Sayangnya, saya khawatir saya tidak dapat menerima undangan Anda, MS. Regina." "Hah?" Dia berseru kaget. Apakah pemuda ini berusaha keras untuk mendapatkannya? Atau dia tidak tertarik padaku? Jadi dia berpikir dalam hati, seolah-olah dia telah dihina. Regina lalu mengepalkan tangannya dan berkata, "Bolehkah aku mengetahui alasan penolakanmu? Apa salahnya jika kita makan malam bersama? Bukan masalah besar, aku hanya cukup sibuk, dan sepertinya hal itu tidak akan membaik dalam waktu dekat." Dia samar-samar, ucapnya sambil menilai sikap wanita ini dengan cermat. "Sibuk, ya?" Dia berkata dengan nada kecewa dalam suaranya. "Minos muda, tahukah kamu bahwa meluangkan waktu untuk bersantai selama masa-masa penuh tekanan ini bermanfaat? Mungkin aku bisa membantumu mencapai ketenangan yang kamu butuhkan untuk membuat keputusan terbaik untuk kotamu." "Kamu terlihat sangat sombong." "Ya, tentu saja. Pengalamanku selama lebih dari 1000 tahun memberiku jaminan atas kemampuanku. Apa kau tidak penasaran dengan hal itu?" Dia menggigit bibirnya saat mengatakan ini, sebelum bangkit dari kursinya dan berjalan menuju Minos. Minos kemudian mengerutkan keningnya, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia jauh lebih cepat dan lebih kuat dari wanita ini sampai-sampai meskipun dia berjarak 1 mm darinya,
dia masih bisa mempertahankan diri dengan sempurna melawannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia akhirnya menanyakan hal ini ketika dia melihat wanita ini berhenti tepat di depannya. Apakah bocah ini masih tidak tertarik padaku? Mengapa kamu bermain begitu sulit? Jangan bilang kamu masih perawan. Dia menatapnya secara signifikan sambil berusaha untuk tidak membuat kekesalannya terlihat oleh Minos. Sepertinya aku harus melakukan ini. Dia mengepalkan salah satu tinjunya di belakang punggungnya ketika dia tiba-tiba membungkuk, membuat wajahnya setinggi Minos. Mengapa kamu tidak membiarkan wanita tua ini menjagamu? Dia mengatakan ini, cukup dekat dengan wajah Stuart muda sehingga dia bisa merasakan napas manisnya. Namun sayangnya bagi Regina, Minos sedang tidak mood untuk melakukan hal itu. Dia sudah banyak beraksi dengan pacarnya dan Viola, karena dia juga sangat stres saat ini. Jadi, sekarang, dia sama sekali tidak tertarik dengan rayuan wanita ini. Terutama karena dia tahu dia mungkin punya motif rahasia. Lagi pula, dia tahu wanita ini mempunyai ambisi yang bisa sangat berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya dari dia. Tetap saja, dia tidak perlu menambahkan masalah lain pada saat ini karena sudah banyak yang harus diselesaikan. Minos kemudian menatap matanya sejenak sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. Regina, apakah kamu melakukan ini karena kamu pikir aku akan menjadi rentan karena kecantikanmu dan apapun keahlianmu? Hehehe. Aku tidak akan melakukan apapun sekarang dan meninggalkanmu dengan cacat pikiran itu. Saat aku kembali dari keluarga Miller, jika kamu masih ingin memainkan permainan ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa bahkan sebelum kita mulai, aku sudah mendapat keuntungan. Dia melihat ke bibir Regina yang sempurna dan kemudian ke belahan dadanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Saat itu juga bibir Regina hendak menyentuh bibir Minos, tiba-tiba pemuda ini sedikit memalingkan wajahnya ke samping hingga menyebabkan wanita tersebut mencium salah satu pipinya. Merasakan hal tersebut, Regina semakin geram, tak mampu lagi menahan kemerahan di wajahnya. Di saat yang sama, matanya menunjukkan ekspresi tegas. Kau bercanda, bocah. Jauh sebelum ibumu lahir, aku sudah mampu merayu para pemimpin wilayah ini. Apakah kamu ingin menantangku? Oke, aku akan menerima kekalahan hari ini. Dia menyentakkan salah satu tangannya ke udara dan kemudian membanting salah satu kakinya dengan keras ke lantai. Sebelum berbalik dan mulai berjalan keluar dari kantor itu. Sampai jumpa lagi. Regina menoleh ke belakang dan mengatakan ini, sebelum melangkah melewati pintu tempat itu dan menghilang dari pandangan penguasa muda. Setelah dia menghilang, Minos menyandarkan punggungnya ke kursi berlengan dan menghela nafas panjang. Wanita itu adalah iblis. Ia kemudian tersenyum sejenak sebelum akhirnya kembali melanjutkan urusannya. Minos punya gambaran tentang apa yang mungkin ada dalam pikiran wanita itu, tapi mau tak mau dia merasakan kegembiraan tertentu tentang hal itu. Tentu saja dia punya rencananya sendiri untuk wanita itu, jadi dia tidak bisa tidak membayangkan masa depan di mana wanita yang sulit ditangani ini akan bertekuk lutut padanya. Secara metaforis dan harfiah. Berjam-jam berlalu, dan akhirnya, trio Minos, Abby, dan Ruth meninggalkan kota kering, melakukan perjalanan menuju markas besar keluarga Miller, terbang di punggung White. Sebelum meninggalkan kota itu, Minos telah meminta Edward untuk meninggalkan pelatihannya di kerajaan tata ruang untuk mengawasi markas dan menangani kemungkinan masalah. Bukan hanya permasalahan eksternal yang semakin hari semakin mendekatkan tempat itu, namun juga permasalahan internal. Lagi pula, Regina dan Angela ada di kota itu, dan mereka berdua bisa menimbulkan banyak masalah jika mereka mau. Oleh karena itu, Minos membutuhkan seseorang untuk menangani situasi apapun yang mungkin terjadi saat dia tidak ada. Tapi dia tidak ingin melakukan itu pada Celeste, karena wanita ini sedang berlatih di kerajaan tata ruang, mempelajari teknik barunya dan melatih prajurit pasukan elit. Artinya, seseorang di tahap ke-6 perlu melatih para prajurit itu. Sedangkan Emlyn, rubah ini biasanya tidak melawan siapapun dari kerajaan tata ruang, karena ia perlu mewaspadai tindakan orang-orang di sana. Artinya, tugasnya adalah menjaga agar tidak terjadi kerugian terhadap obat-obatan di tempat itu. Di sisi lain, Eda berada di wilayah penanda kota perairan, sedangkan Ernest berada di pangkalan angkatan laut. Dan terakhir, Elena berada di Pulau Batu, mengurus urusan pribadinya. Oleh karena itu, Letnan Edward tidak punya pilihan lain selain memenuhi peran pelindung sementara kota kering ini. Bagaimanapun, kota kering masih memiliki Dilian dan Mia untuk mengurus urusan lokal selama 2 minggu yang ingin dihabiskan Minos. Dan mengingat kejadian baru-baru ini, kecuali jika sangat tidak beruntung, tidak ada hal signifikan yang akan terjadi lagi dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Minos mengucapkan selamat tinggal tanpa banyak rasa takut, bersama kedua pacarnya yang cantik, menuju tempat di mana dia akhirnya akan bertemu keluarga Abby. Sementara itu, di kota terbesar di Lembah Merah. Sebuah pintu kayu terbuka dengan cepat, membanting ke salah satu dinding kantor tertentu. Pada saat yang sama, seorang pejuang muda baru saja memasuki ruangan sang patriark,
membawa pesan kecil di tangan kanannya sambil bernapas dengan tergesa-gesa. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya salah satu dari 5 orang yang duduk di sekitar kantor itu. Meneguk, mendengar ini, prajurit muda itu menelan ludahnya sebelum berbicara dengan keras dan jelas. Patriark, kami memiliki informasi baru mengenai kematian ketiga tetua. Bangkitnya dataran hitam bab 553, keluarga Silva dalam kekhawatiran. Segera setelah prajurit muda itu mengucapkan kalimat seperti itu, keheningan memenuhi ruangan itu. Pada saat yang sama, 5 orang yang berdiri di sana mengesampingkan apa yang mereka lakukan sebelumnya untuk melihat orang tersebut. Dalam 4 hari terakhir, keluarga Silva telah kehilangan 3 dari 41 raja spiritual mereka, yang sangat membuat takut para pemimpin organisasi. 2 dari kematian ini terjadi hanya dalam kurun waktu beberapa menit, sedangkan kematian terakhir terjadi hampir 2 hari setelah kematian kedua. Karena saat ini, orang-orang berpangkat tinggi di keluarga ini memahami betul bahwa raja spiritual ini telah jatuh ke tangan musuh yang sama. Dan karena orang mati adalah bagian dari tim investigasi yang sama, para tetua keluarga ini menjadi khawatir karena ini menunjukkan kemungkinan ada organisasi yang menargetkan mereka. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, putra sang patriark bersama kelompoknya telah dibunuh oleh musuh tak dikenal. Setelah itu, setiap kelompok investigasi yang dikirim untuk memecahkan misteri kematian ini mengalami nasib yang sama. Kematian. Pertama jenderal spiritual tingkat tinggi, kemudian raja spiritual tingkat rendah. Kekuatan penyelidik yang meninggal semakin besar. Kalau terus begini, pihak keluarga tidak bisa lagi menganggap enteng masalah ini. Ini bukan lagi sekedar investigasi terhadap seorang junior, yang kebetulan adalah putra satu-satunya sang patriark. Sekarang hal ini berdampak pada seluruh keluarga, sebuah ancaman nyata yang perlu diatasi dengan cepat, atau hal terburuk bisa terjadi. Oleh karena itu, setelah kematian 2 raja spiritual pertama, keluarga tersebut telah mengirimkan perintah kepada kelompok mata-mata keluarga untuk mulai menyelidiki organisasi yang mungkin memiliki perselisihan dengan House Silva. Mereka akhirnya menyerah untuk melakukan investigasi buta dan mengirim lebih banyak lagi anggota tingkat tinggi mereka ke dalam perangkap yang mungkin hanya akan membunuh mereka. Setiap raja spiritual sangat berharga bagi keluarga, dan mereka tidak bisa mengambil risiko kehilangan lebih banyak lagi anggotanya karena musuh yang tidak dikenal. Dan setelah kematian ketiga dipastikan, komando organisasi ini semakin yakin bahwa musuh itu berbahaya. Harus dikatakan bahwa kekuatan tim urban tidaklah kecil. Lagi pula, di wilayah benua tengah ini, sebagian besar ahli berada pada tingkat awal budidaya tahap ke-6. Khususnya, budidaya di bawah level 54. Faktanya, kurang dari 30% kultivar tahap ke-6 di wilayah ini berada di atas level 54, dan kurang dari 4% di antaranya berada di atas level 57. Akibatnya, kehilangan 3 orang yang sudah berada di antara level 51 dan 52 merupakan kemunduran besar bagi rencana keluarga Silva. Organisasi semacam itu dan negara-negara tingkat tinggi lainnya telah menyadari bahwa ketegangan regional telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka ingin bersiap menghadapi masa perang yang penuh gejolak dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Namun, bahkan sebelum ketegangan mencapai klimaksnya dan perang skala regional dimulai, mereka telah kehilangan lebih dari 7% ahlinya. Itu sangat buruk bagi keluarga ini. Terlebih lagi mengingat permusuhan yang sudah berlangsung lama antara mereka dan keluarga Miller. Keluarga Silva selalu menjadi kekuatan yang agresif, fokus pada kekuatan dan tindakan yang lebih energi. Di sisi lain, House Miller adalah kekuatan komersial, fokus pada bisnis, gerakan yang lebih damai. Dan karena ciri-ciri ini, kedua keluarga bangsawan itu seperti kucing dan anjing. Biasanya, mereka hidup bersama dengan baik, dan masing-masing pihak hanya memikirkan urusannya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Namun jika salah satu dari mereka mempunyai kesempatan untuk menghancurkan yang lain, hal ini bisa terjadi karena alasan sekecil apapun dan dalam waktu singkat. Dengan semua ini yang terjadi, para pemimpin keluarga Silva mau tidak mau harus waspada terhadap semua yang terjadi. Bagaimanapun, setelah keheningan yang menakutkan, sang patriark bangkit dari kursi berlengan dan berkata dengan keras, "Informasi apa?" Meneguk, prajurit muda itu kemudian berjalan ke sisi sang patriark dan menyerahkan perkamen yang ada di tangannya. Tetapi informasi itu tampaknya agak kabur. Dari bekas darah dan tulisan yang tidak rapi, ini tampaknya dikirim oleh Tuan Urban pada saat-saat terakhirnya. Tetapi ada petunjuk yang tidak dapat disangkal di sini, kata pemuda itu. Apa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dataran hitam, Ubah, kota kering memiliki pertahanan, bahaya bagi keluarga. Sang patriark membacakan ini dengan lantang. Isi surat yang dikirim oleh Urban yang hampir mati. Kota kering, salah satu dari mereka bertanya, sudah memasang ekspresi aneh. Orang ini tentu saja tidak percaya bahwa kata kota kering dan bahaya muncul bersamaan dalam kalimat yang sama. Tapi mengingat posisi keluarga dan misteri mengenai kematian raja spiritual ini,
tidak ada seorang pun di sana yang dapat sepenuhnya menentang isi kalimat itu. Pesan, meski mengingat orang yang mengirimkannya mungkin sudah tidak sadarkan diri lagi. Bukankah itu kota yang diperintah oleh bocah Albert? Salah satu raja spiritual di ruangan itu bertanya ketika dia mengingat detail itu. Tidak mungkin. Menurutmu itu tidak mungkin kan? Seorang individu level 55 bertanya, dengan ekspresi berbahaya di wajahnya. Ini benar-benar sangat tidak mungkin, tapi mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Tetua tertinggi keluarga ini, level 56, mengatakan ini sambil melihat ke arah sang patriark dan menyadari betapa gelapnya wajah Otis Silva, level 57, dulu. Yang mulia, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana cacing bisa mengancam kita? Namun, alih-alih tetua tertinggi mengatakan sesuatu, suara Otis mengejutkan orang-orang di ruangan itu. Adrian benar. Ada sesuatu yang lebih dalam masalah ini. Terlepas dari apa yang mungkin Anda katakan, Urban menggunakan semua yang dia miliki untuk menyampaikan pesan itu kepada kami. Dengan kata lain, dia cukup sadar untuk melakukan tindakan terakhir dan mengingatkan kita akan sesuatu. Sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kematian dia dan rekannya. Nyelidik, dan meskipun pesan itu ditulis dengan buruk, hampir tanpa rincian, saya yakin setidaknya sebagian isinya adalah kebenaran. Meneguk, mendengar hal tersebut. Orang-orang tersebut langsung memahami hal yang sama seperti Otis dan menelan ludahnya karena ketakutan. Mungkin musuh kita menggunakan dataran hitam sebagai markas rahasia? Aku tidak tahu, tapi ada sesuatu di dekat kota kering yang menyebabkan kematian kelompok itu. Bahkan mungkin dengan kematian Darrell kecil. Mendengar suara serak dari tetua tertinggi, Otis akhirnya mengepalkan tinjunya dengan kebencian dan berkata dengan tegas. Berikan perintah kepada 5.000 jenderal spiritual dan 5 raja spiritual untuk segera berangkat ke dataran hitam. Saya ingin mereka menyelidiki setiap bagian wilayah itu secepat mungkin. Tapi jangan lakukan apapun. Temuan apapun harus dilaporkan kepada saya secepat mungkin. Ya, Bapak Bangsa, ketiga tetua yang berada di lokasi itu berkata secara bersamaan, sesaat sebelum meninggalkan lokasi itu dengan cepat. Di sisi lain, tetua tertinggi, Adrian, berdiri di lokasi itu berbicara dengan Otis. Apakah menurutmu ini ada hubungannya dengan ibu anak laki-laki itu? Tidak mungkin, bahkan jika dia tahu bahwa aku memerintahkan untuk membunuh rekannya dan dia cukup gila untuk bertindak. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Lagi pula, bertindak seperti itu akan meninggalkan terlalu banyak petunjuk bagi gereja spiritual untuk menghukumnya karena dia. Ngomong-ngomong, akan lebih baik dia datang dan membunuh kita saja. Jadi, itu bukan dia. Otis berkata dengan tegas. Risikonya akan jauh lebih kecil untuknya. Tapi kalau bukan dia, siapa lagi yang melakukannya? Menurutmu apakah bocah Stuart itu sangat beruntung dan mendapat kontak yang bagus? Mungkin tidak. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Sementara itu, keluarga Silva telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Dan ribuan bawahan mereka telah berangkat ke dataran hitam pada hari ini. Ribuan orang meninggalkan titik paling barat daya kerajaan Brown. Pada saat yang sama, Minos dan kedua pacarnya tiba di kota yang dikuasai oleh keluarga Miller di wilayah timur laut negara bagian itu. Saat ini sudah malam, dan dari ketinggian di langit, Minos dan teman-temannya dapat melihat cahaya tak berujung dari kota besar di depan mereka, tempat mereka akan mendarat dalam beberapa menit berikutnya. Saatnya bertemu orang tuamu, hehe. Minos berkata dengan nada bercanda kepada Abi sambil memeluk pinggangnya. Bangkitnya dataran hitam bab 554, bertemu mertua. Akhirnya, elang besar Ruth mendarat di salah satu pintu masuk kota besar di depan mereka, Odella, tempat kedudukan keluarga Miller. Abi sudah memberikan arahan kepada kedua teman seperjalanannya tentang apa yang harus dilakukan setibanya di sini. Pertama-tama, mereka telah meninggalkan putih di tempat yang cocok, di mana binatang besar ini dapat beristirahat dan menunggu kembalinya ketiganya. Selanjutnya, mereka menyewa layanan kereta lokal dan langsung menuju ke markas besar keluarganya. Saat mereka melakukan perjalanan melalui kota itu, Minos dan Ruth belajar lebih banyak tentang kampung halaman Abi. Odella memiliki sekitar 3 juta penduduk dan merupakan salah satu kota terkaya di kerajaan Brown. Dan sebagai kota yang diperintah oleh keluarga pedagang terkemuka, tempat ini memiliki segala jenis layanan yang dapat ditemukan di wilayah utara benua tengah. Struktur kotanya luar biasa. Ini memadukan bangunan-bangunan berkualitas tinggi dengan banyak taman dan alun-alun, tempat di mana orang dapat terlihat bersenang-senang hampir setiap saat sepanjang hari. Namun selain keindahan tempat yang ada di sini, pilihan kuliner kota ini juga menarik perhatian karena banyaknya restoran dengan chef kelas 2. Bagaimanapun, setelah beberapa saat melewati tengah kota, rombongan Minos akhirnya sampai di depan sebuah properti besar di sisi utara kota. Banyak pepohonan yang mengelilingi area properti itu, dengan dinding berwarna sama dengan sebagian besar pepohonan yang melindungi wilayah bagian dalam. Dari luar jalan di samping properti itu,
Minos dan kedua temannya bisa melihat beberapa penjaga di sekitar tempat itu, beberapa di antaranya berdiri di depan gerbang utama yang besar. Sebaliknya, orang lain terlihat berjalan di atas tembok. Dan saat mereka turun dari gerbong yang mereka tumpangi, Abi tersenyum dan berkata, "Di sini." Setelah itu, ketiganya dengan cepat berjalan menuju pos masuk properti itu, di mana mereka perlu mendapatkan izin untuk memasuki tempat tersebut. Seorang penjaga yang ditempatkan di tempat itu kemudian berkata dengan suara keras sambil berbalik ke arah ketiganya, "Kalian, kenali dirimu." Namun, ketika dia mendekati grup tersebut, orang tersebut segera menyadari rambut biru Abi dan mengubah nada bicaranya. Bagaimanapun, itu adalah karakteristik umum di antara semua bangsawan di keluarga Miller, dan bahkan jika ada orang dengan warna rambut seperti itu di seluruh benua. Akan sangat kebetulan jika orang seperti itu muncul di tempat ini. Jadi penjaga ini secara alami berperilaku agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. "Nona, Tuan Muda, bolehkah saya tahu apa identitas khas Anda?" Dia mengatakan ini dengan nada lembut, sambil kedua tangannya berpelukan setinggi dada. Abi kemudian mengeluarkan identitas keluarga Miller miliknya dan memberikannya kepada penjaga itu. "Namaku Abi Miller, dan keduanya bersamaku." Dia berkata dengan tenang, tanpa menunjukkan banyak emosi. Biasanya pengunjung harus menunjukkan identitasnya saat memasuki properti keluarga. Tapi karena mereka bersamanya, seorang wanita bangsawan, segalanya bisa dilakukan dengan lebih sederhana. Terlebih lagi, Ruth sudah berada di level 51, yang akan memberinya tiket VIP di keluarga regional manapun, bahkan jika dia tidak menggunakan latar belakangnya. Dan dengan itu, tak lama kemudian, penjaga sebelumnya mengembalikan ide Abi. "Nona Abi, di sini tertulis bahwa Anda bepergian dengan pengawal Anda, Eda. Adakah alasan khusus mengapa dia tidak menemani Anda?" Pria itu bertanya sambil mengisi beberapa informasi di papan klip. "Tidak ada alasan khusus. Kami sedang bepergian, dan saya memerintahkan dia untuk menunggu saya di lokasi kami berada karena saya tidak berniat untuk tinggal lama di sini." "Jadi begitu." Setelah mengatakan itu, penjaga ini menyelesaikan pekerjaannya dan mengizinkan ketiganya memasuki properti keluarga Miller. Saat mereka melewati gerbang properti itu, Minos berjalan bergandengan tangan dengan kedua pacarnya sambil mengamati sekeliling dan mengobrol. Properti keluarga Miller cukup besar dan tampak seperti sebuah peternakan besar, dibagi menjadi beberapa bagian. Markas besar, lingkungan bangsawan, lingkungan bawahan, area pelatihan, DL. Singkatnya, tempat ini tampak seperti sekte kecil, tempat para anggota organisasi ini tinggal dan mengurus urusan resmi mereka. "Ruth, aku tidak ingin kamu menyebut Flaming Empire atau sektemu di tempat ini, oke? Aku tidak ingin mereka mengira aku ada hubungannya dengan kekuatan luar." Minos berkata dengan suara pelan sehingga hanya mereka yang bisa mendengarnya. "Jangan khawatir, aku sudah berniat untuk tidak mengatakan apapun tentang hal itu." Ucapnya santai, dan memang benar, dia merasa tidak perlu atau berkeinginan untuk membicarakannya dengan orang-orang di tempat ini. Lagi pula, dia di sini hanya untuk menemani Minos dan tidak ada yang lain. Di sisi lain, tidak masuk akal menggunakan ini untuk menarik perhatian atau semacamnya. Ruth bukanlah orang yang akan melakukan hal seperti itu kecuali ada keadaan luar biasa yang memaksanya melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak akan membicarakannya, meskipun Minos tidak menasihatinya tentang hal itu. "Saya senang Anda mengerti. Bagaimanapun, mari kita coba untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak diperlukan, atau tentang detail yang sangat relevan." Ketiganya kemudian terus berbincang hingga akhirnya sampai di depan kediaman orang tua Abi. Sementara itu, di dalam kediaman Nicole Miller dan Elliot Miller, orang tua Abi saat ini berada di sebuah ruangan besar, tempat terdapat perapian, bathtub berukuran sedang, dan berbagai furnitur dekoratif yang biasa terdapat di tempat seperti ini. Keduanya berada di dalam bak mandi, diam-diam minum wine dan makan makanan ringan sambil mengobrol tentang masalah sehari-hari mereka. Baru-baru ini, pimpinan keluarga mengkhawatirkan masalah Pulau Batu ini. Sepertinya akan segera terjadi pertempuran besar yang melibatkan banyak raja spiritual. Elliot mengatakan ini sambil menatap mata istrinya yang cantik. "Mengerikan. Seberapa besar dampaknya terhadap bisnis keluarga karena hal ini?" Nicole bertanya dengan ragu sambil duduk berhadap-hadapan dengan suaminya. Ayah Abi lalu mengulurkan tangan ke gelas wine yang ada di sebelahnya dan berkata, "Ini mungkin sedikit mempengaruhi kita. Tapi setidaknya ini hanya akan berpengaruh signifikan terhadap artefak spiritual yang diproduksi oleh Pandai Besi. Sedangkan untuk produk lainnya, kita bisa menanganinya dengan negara bagian lain di wilayah ini. Tapi selain kerajaan kita, negara bagian lain ini akhir-akhir ini agak kacau. Belum lama ini, keluarga Smith dimusnahkan di kerajaan akhir. Dan sebentar lagi King Walker akan menyerah. Waktu sudah benar-benar berlalu. Dan saat keduanya sedang berbicara, pengurus rumah tangga kediaman mereka mengetuk pintu kamar itu 2 kali sebelum akhirnya mengatakan sesuatu. "Tuan Elliot, Nona Nicole, Nona Abi ada di sini.
Apa? Mendengar itu, keduanya terkejut sesaat, sebelum senyuman muncul di wajah mereka dan keduanya meninggalkan bak mandi itu. Abi kecil telah kembali. Aku ingin tahu level apa yang telah dia capai dalam 2 tahun terakhir dia pergi. Nicole berkata dengan pancaran kebahagiaan di matanya saat dia membungkus dirinya dengan jubah yang sepenuhnya putih. Hehe, aku yakin dia lebih kuat. Elliot tertawa terbahak-bahak dan berkata, tepat sebelum dia meninggalkan ruangan di sebelah istrinya. Sesampainya di aula depan kediaman mereka, Elliot dan Nicole langsung melihat punggung 3 orang yang sedang duduk di sofa di sana. Ketiganya sedang berbincang, sementara seorang pemuda berambut coklat berada di tengah-tengah 2 wanita yang sangat dekat dengannya, hampir seperti sedang memeluk mereka. Salah satu dari mereka memiliki rambut sehitam malam, sementara yang lain memiliki kekhasan yang lebih umum dari kedua raja spiritual ini. Abi kecil, Nicole berkata dengan nada manis sambil mendekati tempat putrinya berdiri. Mendengar hal itu, Abi langsung berbalik. Dia melihat ibu dan ayahnya, keduanya saat ini memiliki rambut agak basah dan mengenakan jubah yang sama. Bu, ayah katanya dengan gembira sambil berdiri dan berjalan menuju mereka berdua. Di saat yang sama, Ruth dan Minos juga menoleh ke arah kedua orang ini. Saat mereka melakukannya, mereka langsung melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan Abi, hanya saja dengan beberapa tanda terdapat pada wanita dewasa. Dan berdiri di samping ibu wanita muda itu adalah seorang pria jangkung yang memiliki janggut pendek yang seluruhnya berwarna biru, begitu pula rambutnya. Abi, apakah kamu sudah mencapai level 48? Selamat, Elliot berkata tak percaya saat senyumnya semakin lebar. Bagus sekali, anakku. Sebentar lagi kamu akan melewati ibumu yang dulu, haha. Bangkitnya dataran hitam bab 555, percakapan santai. Mendengar komentar positif orang tuanya, Abi tersenyum dan memeluk mereka tanpa memberikan terlalu banyak detail kepada keduanya tentang kemajuan tersebut. Jelas sekali, Nicole dan Elliot penasaran ingin mengetahui lebih banyak tentang pengalaman Abi, terutama terkait dengan kemajuan kekuatan spiritual yang brutal ini. Lagi pula, terakhir kali mereka melihat wanita muda ini, dia baru berada di level 42. Mengingat waktu yang telah berlalu, tak satu pun dari mereka yang mengira wanita muda ini akan sedekat dirinya pada tahap ke-6 kultivasi saat ini. Namun, meski ingin mendengar cerita Abi selama 2 tahun terakhir, mereka tidak menanyakan sesuatu yang spesifik, dan remaja putri ini juga tidak menyebutkan apapun yang dapat mendorong mereka untuk melakukannya. Akhirnya, setelah memeluk Abi dengan penuh kasih sayang, orang tuanya mengalihkan perhatian mereka dari remaja putri itu dan melihat mereka berdua berdiri di sana. Tentu saja baik ibu Abi maupun ayahnya telah memperhatikan keberadaan Minos dan Ruth di tempat itu. Bagaimanapun, yang satu berada di level 49, sementara yang lainnya sudah berada di level 51. Budidaya yang kuat untuk standar wilayah. Meskipun seseorang yang berada di level 49 tidak akan dianggap ahli dalam bidang ini. Tentu saja orang tua Abi tidak akan meremehkannya karena dia belum mencapai tahap ke-6. Bagaimanapun, dia terlihat sangat muda. Abi, siapa 2 orang itu? Nicole diam-diam bertanya pada putrinya sambil melihat ke arah Minos dan Ruth. Pada saat yang sama, Elliot juga memperhatikan mereka berdua sambil memainkan jubahnya, berusaha untuk tidak terlihat begitu santai di depan orang-orang ini. Dia lebih kuat dari keduanya dan akan berperilaku seperti senior dalam situasi ini. Tapi membuat kesan pertama yang buruk bukanlah hal yang baik. Dan karena orang-orang tertentu akan selalu mengambil kesempatan untuk menjelek-jelekkan orang lain, dia tidak ingin terlihat begitu biasa di depan 2 pendatang baru ini. Oh ya, setelah mendengar suara ibunya, Abi akhirnya memperkenalkan keduanya. Ibu, ayah, ini Ruth. Dia melambai pada wanita muda berambut hitam di sebelah Stuart muda dan kemudian melambai pada pacarnya. Dan ini Minos Stuart, pacarku. Hai, kata Ruth dengan suara rendah. Minos, sebaliknya, tersenyum dan berkata, senang bertemu denganmu, ibu mertua, ayah mertua. Setelah mendengar ini, kedua raja spiritual itu berdiri tak bergerak di tempat yang sama, ketika mereka melihat ke arah Minos dengan mulut terbuka, terkejut dengan semua informasi yang tiba-tiba ini. Abi selalu menjadi gadis yang pendiam. Lantas siapa sangka dalam waktu sesingkat itu, ia akan pulang ke rumah ditemani pacarnya? Orang tuanya tentu saja terkejut. Kamu. Elliot menatap tajam ke arah Minos ketika dia mencoba menerima informasi ini. Di sisi lain, Nicole sudah mengambil langkah melampaui suaminya. Anak laki-laki itu mencuri gadis kecilku. Akhirnya wajah Abi kini semerah tomat. Dia secara alami bangga bersama orang yang dia cintai, tapi dia mempersembahkan Minos kepada ibu dan ayahnya. Jadi, dia tidak bisa menahan rasa gugup dan malu. Wah, kuharap kamu bertanggung jawab atas perbuatanmu pada Abi kecil, Nicole berkata dengan nada tajam. Dan setelah mendengar ini, Elliot segera merasakan sesuatu yang bahkan tidak dia sadari sebelumnya. Dia menjadi sedikit demi sedikit semakin kesal dengan semua ini, merasa seolah-olah dia telah dihadapkan pada kebenaran yang kejam. Menjadi seorang ayah itu menuntut
Anda membesarkan anak Anda dengan penuh cinta dan perhatian. Lalu suatu hari dia tumbuh besar dan seorang pria yang tidak Anda kenal, terkadang seorang pang, datang dan membawanya pergi. Tapi sementara Elliot memikirkan pikirannya, Abby melangkah maju dan berkata dengan malu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Tolong jangan katakan hal seperti itu, Minos dan aku sudah rukun. Aku yakin kau melakukannya, Nicole berkata sambil menatap Minos dengan mantap. Drama apa? Akankah hal seperti itu terjadi padaku di masa depan? Ruth berpikir dalam hati, memperhatikan semuanya dengan penuh minat. Dan akhirnya, Minos tersenyum dan berbicara lagi. Hehe, tentu saja aku akan menjaga Abby dengan baik, ayah mertua, ibu mertua, jangan khawatir. Mendengar hal ini, orang tua Abby merasa sedikit tidak nyaman melihat dia bersikap begitu nyaman dalam situasi ini. Meski begitu, ketegangan di benak mereka perlahan mulai mereda. Mereka sedikit terkejut dengan perkenalan tak terduga ini, sesuatu yang sejujurnya tidak mereka duga akan terjadi setidaknya selama beberapa dekade. Tapi saat mereka memikirkannya lebih jauh, mereka sama tidak suka jika gadis kecil mereka menjadi dewasa sedemikian rupa. Begitu cepat, mereka berdua menyadari bahwa setidaknya Minos tidak lemah. Minos sudah hampir mencapai level Nicole dan lebih kuat dari Abby. Hal seperti itu sangat dihargai di wilayah utara benua tengah, di mana biasanya orang-orang dengan level yang sama akan memiliki hubungan satu sama lain. Secara khusus, perempuan umumnya berinteraksi dengan laki-laki yang lebih kuat dari mereka atau pada level yang sama. Namun ini bukanlah kejantanan yang mencoba menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Tidak, jauh dari itu. Masalahnya adalah kebanyakan wanita di dunia ini tidak tertarik pada mereka yang lebih lemah dari dirinya. Alhasil, hal seperti itu sudah menjadi standar. Biasanya pasangan di dunia ini terdiri dari pria yang levelnya sedikit lebih tinggi dari istrinya. Tentu saja, ada tipe pasangan lain, tapi mereka termasuk minoritas di dunia yang luas ini. Bagaimanapun, karena ini, Elliot dan Nicole secara alami lebih cenderung menyetujui hubungan Abby dan Minos ini. Tunggu sebentar. Elliot mengatakan hal itu setelah dia mengingat nama lengkap Minos yang disebutkan Abby tadi. Apakah Anda putra mendiang Jenderal Albert Stuart? Ya, benar. Minos berkata segera, tidak mau menyembunyikan informasi ini. Dia sudah akan mengungkapkan kepada keluarga ini bahwa dia berasal dari dataran hitam dalam waktu singkat. Jadi dengan begitu, tidak masuk akal baginya untuk menyembunyikan informasi ini dari keduanya. Jadi kamu, Elliot menatap Minos sekali lagi ketika dia mengingat apa yang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Dia mengetahui bahwa Minos telah mengalami koma cukup lama dan bahkan belum mulai berkultivasi pada usia yang tepat. Namun, inilah Minos, yang telah mencapai level 49. Jenius, dia berpikir sendiri sambil memijat salah satu bahu Nicole dan salah satu bahu putrinya. Dia perlahan menjadi semakin nyaman dengan hubungan Abby dan Minos ini. Bukan hanya karena Minos kuat untuk anak seusianya, tapi juga karena Elliot tahu dari mana pemuda ini berasal. Oleh karena itu, dia bisa memahami kepribadian pacar Abby ini sedikit lebih baik. Alhasil, dia merasa lebih aman dengan itu semua. Jadi kamu adalah putranya, Nicole berkata dengan suara rendah ketika dia tiba-tiba menoleh ke arah Ruth dan berkata. Bagaimana denganmu? Abby tidak menyebutkan nama belakangmu. Bukankah kamu berasal dari keluarga besar daerah? Dari mana asalmu? Apakah kamu berteman dengan Abby kecil? Mendengar pertanyaan tersebut, Ruth akhirnya berhenti menonton drama di depannya dan berkata, saya bukan dari keluarga daerah. Adapun dari mana saya berasal, itu adalah tempat yang pasti tidak Anda ketahui, jadi tidak ada gunanya membicarakannya. Terakhir, untuk saat ini, Abby dan aku bukan teman. Kami bersaing. Dia berhenti sejenak dan kemudian mengulangi pidatonya. Aku juga pacar Minos. Apa? Kata orang tua Abby secara bersamaan, karena mereka semakin terkejut dengan hal ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Abby tumbuh dalam rumah tangga monogami. Bagaimana dia bisa menerima ini begitu mudah? Nicole bertanya-tanya sambil menatap Minos dan Ruth dan kemudian menatap putrinya dengan ekspresi ragu. Di sisi lain, Elliot malah semakin senang dengan Minos, meski putrinya punya pesaing. Pemuda itu benar-benar binatang buas. Dia secara alami mengikuti ideologi monogami juga. Tapi mau tak mau dia mengagumi pria muda seperti Minos yang sudah punya pacar dengan level yang lebih tinggi darinya dan masih membuatnya menerima membaginya dengan wanita lain. Yang levelnya lebih rendah. Harus dikatakan bahwa meskipun sebagian besar penduduk dunia menganut gagasan poligami. Namun itu tidak berarti bahwa wanita yang mengikuti langkah ini langsung menerima orang baru untuk bergabung dalam hubungan tersebut. Jadi, Elliot tentu saja sudah menyadari bahwa Minos pasti sangat luar biasa. Sepertinya Albert tidak mempunyai anak nakal. Bangkitnya Dataran Hitam bab 556, pembicaraan serius. Selang beberapa menit sejak pertemuan pertama Minos dengan orang tua Abby, Elliot dan Nicole telah menyambut pemuda ini dan Ruth ke kediamannya.
Mereka telah meminta putri mereka untuk mengajak kedua pemuda itu berkeliling hingga mereka tiba di ruang tamu yang mewah. Keduanya kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengenakan pakaian yang tidak terlalu kasual hingga akhirnya mereka menuju ke ruang tamu tersebut. Namun ketika mereka melakukan ini, mereka punya banyak ide di benak mereka. Sebelumnya, mereka terkesan karena Abi setuju untuk berbagi Minos dengan wanita lain dan Raja Spiritual telah menerima hal yang sama. Bagaimanapun, hal ini sangat jarang terjadi. Meskipun ada sedikit perbedaan level antara Ruth dan Minos, menurut standar wilayah ini, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Meskipun hanya ada sedikit raja spiritual di area tersebut, setidaknya ada 100 kali lebih banyak orang yang mendekati level Minos. Oleh karena itu, orang-orang seperti Ruth pada umumnya jauh lebih dihargai dibandingkan orang-orang seperti Minos. Itu sebabnya mereka terkesan karena remaja putri ini setuju untuk berbagi Minos dengan Abi. Ditambah lagi, Elliot dan Nicole tahu bahwa warisan Albert seharusnya tidak cukup bagi Minos untuk tumbuh dengan aman atau bahkan membuat organisasinya sendiri. Jadi, mereka merasa memiliki Ruth di sisinya bahkan lebih baik bagi pemuda ini. Terlebih lagi, meski mereka meragukan kecepatan kultivasi Minos, keduanya tidak tertarik untuk membahas masalah ini. Itu karena hal seperti itu akan sangat akrab bagi setiap kultivator, dan mereka tidak punya hak untuk menanyakan hal tersebut. Di sisi lain, tidak terlalu mengesankan bahwa Minos memiliki kecepatan kultivasi seperti itu saat masih berada di bawah tahap ke-6. Itu karena walaupun mencapai apa yang dia lakukan itu sulit, mereka tahu bahwa membesarkan seseorang dengan kultivasi secepat itu bukanlah hal yang mustahil. Itu karena wilayah utara benua tengah tidak secara signifikan membatasi kecepatan budidaya para pembudidaya di bawah tahap ke-6. Jadi, kecuali dia mempertahankan kecepatan kultivasi yang tinggi setelah mencapai tahap ke-6. Mereka tidak akan kehilangan ketenangan dan mengajukan pertanyaan yang tidak boleh mereka tanyakan kepada junior dari generasi muda. Bagaimanapun, mereka telah memikirkan hal-hal ini sampai mereka memasuki ruangan itu, berpakaian bijaksana namun elegan, membuat mereka tidak terlihat seperti pasangan dan lebih seperti ibu dan ayah. Mereka melihat Minos dan kedua wanita itu duduk di sofa besar di tengah ruangan itu, berbicara dengan suara pelan, menunggu mereka. Elliot kemudian memandang ke arah Minos dan Abi sebelum akhirnya duduk di samping istrinya di hadapan para pemuda itu. Minos, Abi, kalian berdua di sini hari ini untuk sesuatu yang lebih serius kan? Keduanya mengeluarkan suara yang sama sambil menganggukkan kepala. Aku sudah mengerti semuanya. Kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dia berkata dengan tenang, pada saat yang sama, sambil menoleh ke arah istrinya dan tersenyum. Saya setuju. Anda setuju? Ruth adalah orang pertama yang mengatakannya karena keterkejutannya atas pernyataan ini. Dia setuju untuk mengkhianati kerajaan secepat itu? Ayah, aku khawatir kamu tidak. Abi hendak mengatakan sesuatu ketika suara ayahnya sekali lagi terdengar di tempat itu. Yakinlah, Abi. Meskipun aku tidak ingin melihat putri kecilku pergi begitu cepat, karena latar belakang pemuda ini dan apa yang aku ketahui tentang Albert, aku merestuimu untuk menikah. Apa? Ketiga pemuda itu berkata secara bersamaan ketika mereka akhirnya menyadari kesalahpahaman Elliot. Putri, itu yang kamu inginkan kan? Jangan khawatir, ibu mendukungmu, selama kamu mau melakukannya. Nicole tersenyum saat mengatakan ini pada Abi. Mendengar hal seperti itu, Abi memandang Minos tanpa daya saat dia merasakan perasaan campur aduk, dari bahagia hingga malu. Namun saat dia merasakan hangatnya salah satu tangan kekasihnya di punggungnya, dia segera menjadi tenang dan mendengar suaranya. Ini masalah penting bagi kita berdua. Dan aku senang mengetahui kamu mendukung hubunganku dengan Abi, tapi kuharap kita bisa membiarkannya lebih jauh lagi. Lagi pula, kita masih perlu menenangkan diri sebelum melanjutkan dengan sesuatu yang sepenting ini. Benar kan, Abi? Minos menatap pacarnya yang masih sangat malu saat ini. Benar. Kita perlu membuat rumah yang stabil sebelum kita membicarakan hal ini, ibu, ayah. Dia langsung setuju dengan Minos saat dia melihat orang tuanya. Ketika Elliot dan Nicole mendengar ini, mereka menyadari bahwa ini bukan waktunya membicarakan hal seperti itu. Artinya, bagaimana Minos dan Abi bisa menikah sementara pemuda ini hanya penguasa dataran hitam? Dia pastinya telah bekerja keras untuk mencapai level 49 dalam waktu sesingkat itu. Meski begitu, meskipun ini sangat bagus, dia mungkin tidak memiliki cukup dana untuk menikah dan berkeluarga karena sedikitnya waktu yang dimilikinya. Memang, dataran hitam tidak cocok untuk Abi. Dan karena Minos hampir mencapai level 50. Tidak baik baginya untuk tinggal di sana juga. Mungkin kita bisa menerimanya ke dalam keluarga kita. Elliot memikirkan hal itu sambil menatap mata istrinya dan sepertinya menyadari bahwa istrinya juga telah memikirkannya. Jadi, Elliot hendak berbicara tetapi berhenti di tengah jalan ketika tiba-tiba Stuart muda mulai berbicara. Ayah mertua, ibu mertua, sebenarnya kami di sini hari ini untuk bernegosiasi dengan keluarga Miller.
Oh, Nicole berkata dengan heran sambil memikirkan apa yang akan dikatakan Minos selanjutnya. Sepertinya dia tidak buruk. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia dapat menawarkan sesuatu kepada keluarga dan tidak hanya menjadi beban berat. Dia kemudian menatap Abi dan tersenyum padanya. Anak yang baik, dia tidak buruk sama sekali. Minos kemudian melanjutkan pidatonya sambil menatap tajam ke arah pasangan di depannya. Dataran hitam memiliki potensi yang sangat besar, dan meskipun kita masih jauh dari mencapainya, kita sudah dianggap cukup mampu saat ini. Dan jika keluarga Miller membantu kami, atau lebih tepatnya, jangan merugikan kami, maka, di masa depan, kami dapat membantu Anda mencapai level yang lebih tinggi lagi di wilayah ini. Apa? Keduanya secara bersamaan, bertanya sambil menunjukkan ekspresi keraguan di wajah mereka. Elliot kemudian melihat ke arah istrinya dan melihat bahwa istrinya juga memiliki keraguan yang sama mengenai apakah ini serius. Mereka kemudian mendengar suara manis Abi, ibu, ayah, Minos tidak bercanda saat mengatakan ini. Dataran hitam akan memegang posisi penting di wilayah kita di masa depan, dan keluarga harus menyetujui hal itu agar bisa mewujudkannya. Bahkan lebih kuat, aku, selain menjadi pacarnya, sudah menjadi bagian dari pasukan Minos. Dia berkata dengan percaya diri. Putri, kamu, Nicole ragu-ragu, menyadari implikasi dari perkataan Abi. Dia tidak percaya apapun tentang dataran hitam yang mereka katakan. Dan dengan itu, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada informasi sensitif yang baru saja diucapkan Abi. Abi, kamu tidak boleh bertindak sembarangan tanpa berbicara dengan kami terlebih dahulu. Elliot berkata dengan nada sedikit kecewa. Namun sebelum mereka sempat berkata lebih lanjut, Abi berkata lagi. Percayalah pada kami, dataran hitam memiliki lebih banyak potensi daripada keluarga, ibu, ayah kami. Sebagai contoh, saya hanya mampu mencapai level saya saat ini karena sumber daya organisasi Minos. Dan hari ini, meskipun aku baru berada di level 48. Aku bisa bertarung dengan setara melawan seorang bangsawan dengan budidaya level 50. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang kami bicarakan, saya bisa membuktikan pernyataan kami kepada Anda. Dia berkata sambil berdiri dari sofa itu dan mengepalkan tinjunya. Setelah mendengar ini, Elliot dan Nicole mengerutkan kening saat mereka mengamati keyakinan dalam kata-kata Abi. Dan setelah beberapa saat ketika keheningan menyelimuti tempat itu, Nicole kemudian tersenyum dan bertanya. Abi kecil, kamu tidak akan menantang ibumu yang sudah tua. Bukan, bangkitnya dataran hitam bab 557, buktinya. Aku tidak bermaksud begitu, Bu, kata Abi dengan suara pelan. Tetapi saya dapat menunjukkan kepada Anda bahwa ini memang benar dan dataran hitam dapat sangat membantu keluarga. Nicole kemudian menatap suaminya dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya Abi kecil ingin memamerkan kekuatannya kepada kita, hehe. 6. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Elliot berkata padanya, sebelum beralih ke kelompok Minos dan berkata, jika seperti yang putriku katakan, maka kamu juga jauh lebih kuat dari orang-orang setingkat kamu. Saya tahu betul tentang kemampuan putri saya. Jadi, jika dia bisa melakukan hal seperti itu berarti dia pasti memiliki teknik yang lebih baik daripada teknik kelas hitam di keluarga kami. Apakah aku benar berasumsi seperti itu, Minos muda? Tanyanya, masih belum menanggapi masalah ini dengan serius. Baginya, ini seperti yang dikatakan istrinya. Abi ingin menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia setelah bertahun-tahun berlalu dan juga menggunakannya untuk membantu perjuangan kekasihnya, Minos. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan itu, untuk melihat ekspresi keduanya dan melihat sejauh mana mereka akan melakukan lelucon ini. Ya, kamu benar. Kami jauh lebih kuat dari orang-orang di level kami masing-masing. Minos akhirnya menjawab Elliot sambil masih duduk nyaman di sofa itu, dengan salah satu lengannya melingkari pinggang Ruth. Oh, menarik, kata Elliot keras-keras. Jadi kenapa kita tidak melakukan tes? Kebetulan di rumah kita ada ruang pelatihan untuk kultivator tahap 6. Kita bisa melakukan sedikit pelatihan pameran untuk menguji kemampuan kalian. Nicole kemudian memandang Abi dengan serius dan bertanya. Apakah kalian benar-benar ingin melakukan itu? Kalian tidak perlu ingin membuktikan apapun di sini. Kami sudah puas menyambut Minos muda. Baik, kami akan melakukan apa yang ayah katakan. Abi segera berkata sambil melambaikan tangannya ke arah Minos dan menarik tangannya. Ayo, akan kutunjukkan jalannya. Setelah itu, ketiga pemuda itu menuju ke bagian paling kritis dari rumah itu. Pada saat yang sama, orang tua Abi terus berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, memperhatikan mereka dengan penuh minat. Sepertinya Abi kecil bertekad untuk membuktikan dirinya kepada kita, Nicole. Hehe, dia pasti jatuh cinta pada pemuda itu. Jadi, wajar saja jika dia mendukungnya, apapun yang terjadi. Kata ibu Abi muda, sesaat sebelum dia bangun dari tempat itu. Ayo. Setelah beberapa detik, semua orang itu telah sampai di ruang pelatihan yang cukup besar untuk menampung hingga 3 orang untuk berlatih secara bersamaan.
Ada area kecil di sana untuk menumbuhkan energi spiritual, di mana terdapat beberapa bantalan budidaya. Lalu, terakhir, ada panggung pertarungan, yang mencakup lebih dari 60% ruang tersebut. Saat ini, Minos, Abby, dan Ruth sedang berada di panggung pertarungan. Pada saat yang sama, Elliot dan Nicole berada di salah satu sisi luarnya, berdiri berdampingan, menyaksikan dengan senyum di wajah mereka para pemuda itu. Ruth sebenarnya bukan anggota pasukan Minos, tapi orang tua Abby mungkin berpikir begitu. Dan meskipun Stuart muda tidak ingin orang-orang berpikir seperti itu tentang murid Maisie ini, untuk saat ini, dia tidak khawatir akan mengatakan hal-hal yang bertentangan. Jika dia hanya mengatakan bahwa Ruth bukan bagian dari pasukannya saat orang tua Abby meragukan dataran hitam, mereka mungkin akan menganggap ini lebih aneh dan mulai mengajukan pertanyaan. Lagi pula, mengapa seseorang dari bagian utara benua tengah ini tidak bergabung dengan kekuatan yang mungkin memiliki teknik lebih tinggi dari tingkat hitam? Jadi, untuk menghindari pertanyaan yang tidak perlu saat ini, Minos meminta Ruth untuk menunjukkan kekuatannya bersama dia dan Abby. Karena beberapa prajurit Minos sudah memiliki teknik tingkat perak yang lengkap dan level yang mendekati Ruth, kekuatan wanita ini sudah terlihat di ketentaraan. Karena itu, ini adalah contoh demonstrasi betapa kuatnya beberapa prajurit organisasi itu atau bagaimana jadinya mereka di masa depan. Selain itu, meskipun mereka bertiga tidak perlu melakukan ini karena penampilan Abby saja sudah cukup untuk membuktikannya kepada orang tuanya, Stuart muda tetap memutuskan untuk melakukannya dengan cara ini. Itu karena hal ini dapat membuat keduanya, dan beberapa tetua yang akan mengetahuinya nanti, memiliki rasa hormat terhadap dataran hitam. Minos tahu bahwa pimpinan keluarga Miller tidak akan menerima persyaratannya sepenuhnya hanya karena hubungannya dengan Abby. Hal ini bahkan mungkin berlaku bagi Elliot dan Nicole. Namun, tak satu pun dari keduanya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi seluruh keluarga. Oleh karena itu, dia ingin memberikan setidaknya satu bukti awal kepada para ahli di rumah ini bahwa dataran hitam mungkin tidak berbahaya seperti yang terlihat di permukaan. Dia ingin mendapatkan kursi di meja para ahli dengan menunjukkan kekuatan tingkat tinggi, serupa atau lebih tinggi dari beberapa tetua organisasi ini. Sesuatu yang akan membuat pimpinan keluarga ini menganggapnya lebih setara daripada sebagai junior yang harus didominasi dan dipaksa menyerahkan harta miliknya. Dan dengan mengingat semua ini, dia dan teman-temannya segera memulai penampilan mereka di hadapan kedua raja spiritual itu. Pertama, Abby mulai bergerak. Setelah dia mengaktifkan teknik serangan tingkat perak, hampir seketika, bila es terbentuk di tangannya dan dilemparkan ke arah susunan target yang ada di sana. Astaga, ledakan. Setelah melakukan itu, tidak lama kemudian bila es tersebut mengenai sasaran Abby, hampir seperti bola meriam sehingga menimbulkan beberapa suara ledakan di tempat tersebut. Mustahil, Elliot bergumam sambil memasang ekspresi skeptis di wajahnya. Dan itu tidak berbeda dengan Nicole. Ibu Abby sama kagetnya dengan suaminya, dengan mulut ternganga menyaksikan gerak-gerik putrinya dalam diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hampir sekuat aku. Namun tak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kekuatan Abby. Itu karena, saat itu, Ruth mengaktifkan Fist of Pain-nya dan membuat tinju yang kuat terbentuk di udara, lalu berlari menuju salah satu susunan di tempat itu. Kekuatan. Setiap serangan yang dilancarkan Ruth sama kuatnya dengan serangan bangsawan yang hampir mencapai level 54. Ledakan. Dan saat merasakan angin kencang yang ditimbulkan oleh serangan Ruth, orang tua Abby bahkan lebih terkejut lagi, tidak mengerti bagaimana seseorang bisa begitu kuat di level 51. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang karakteristik umum teknik tingkat tinggi daripada teknik yang bisa mereka akses. Sulit dipercaya, wanita muda ini menarik, terlebih lagi, dia akan segera menjadi lebih kuat dariku. Elliot dengan tidak percaya memikirkan hal ini sambil menatap Ruth. Tapi segera setelah itu, dia menatap Minos dengan kekaguman yang lebih besar di benaknya. Anak itu beruntung, pedang spasial, astaga, setelah Minos mengaktifkan teknik pedangnya. Pedang yang lebih lebar dari tinggi rata-rata orang dewasa memotong udara menuju salah satu target di panggung pertarungan itu. Ledakan, apa? Elliot dan Nicole berteriak secara bersamaan, tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh indera spiritual mereka. Anak ini, dia sudah hampir sekuat aku. Elliot memikirkannya ketika matanya terbuka hampir sampai lepas dari rongga matanya. Dia bisa menerima bahwa Ruth begitu kuat. Bagaimanapun, dia sudah berada pada tahap ke-6 kultivasi. Namun dalam kasus Minos, ini sungguh sulit dipercaya. Stuart muda baru berada di tahap ke-5. Dan Elliot serta semua ahli di wilayah itu akan mengetahui bahwa akan ada perbedaan besar antara tingkat budidaya tahap ke-6. Sedemikian rupa sehingga bagi orang-orang pada tahap itu untuk naik satu tingkat saja, mereka perlu menyerap jumlah energi yang hampir sama dengan yang dimiliki oleh para kultivator tahap 5 tertentu. Namun disinilah Minos menunjukkan kemampuan 5 tingkat di atas miliknya. Apakah itu menjadi bukti, ayah mertua, ibu mertua? Minos bertanya tepat setelah dia dan kedua pacarnya mulai meninggalkan panggung itu.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 558, bisnis apa yang Anda inginkan? Setelah mendengar pertanyaan Minos, Elliot terus mengawasinya selama beberapa waktu ketika dia melihat ketiga pemuda itu meninggalkan panggung pertarungan itu. Pada saat yang sama, ketika ayah Abi ternganga melihat ke arah Minos, Nicole berkata sambil menatap pemuda itu dengan mantap. Ya, tapi bagaimana kamu mendapatkan ini? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu besar? Hehe, itu rahasia, Minos berkata sambil tersenyum. Melihat pemuda ini tidak mau menjelaskan secara detail mengenai hal ini, Nicole mengesampingkan kekuatan pemuda ini sejenak. Dia mempertanyakan satu hal lain yang muncul di benaknya setelah dia melihat penampilan Minos. Ngomong-ngomong, apakah Dataran Hitam memiliki lebih banyak raja spiritual? Apakah kamu yang terkuat di sana? Aku tahu kamu harus menyimpan beberapa informasi mengenai masalah ini. Tapi kita benar-benar perlu mendapatkan gambaran tentang kekuatan yang kita hadapi. Elliot dan aku tidak akan mengkhawatirkan hal itu jika itu terserah pada kami saja. Tapi sayangnya, tak satu pun dari kami yang mencapai tingkat di mana hal itu akan memberi kami pengaruh sebesar itu dalam keluarga. Minos selalu mengangguk pada Nicole. Saya mengerti. Yah, itu tergantung pada apa yang kamu bicarakan. Karena kita memiliki orang-orang yang mampu melawan raja spiritual tetapi belum mencapai tahap itu. Di sisi lain, kita memiliki beberapa kultivator yang sudah berada pada tahap ke-6. Dan dua dari mereka lebih kuat dariku. Apa yang baru saja dikatakan Minos sebagian benar. Faktanya, ada seseorang yang lebih kuat darinya di pasukan Dataran Hitam, dan orang itu tidak lain adalah Rubah Ekor 9, Emlyn. Minos telah kalah dalam pertarungan terakhirnya melawan Rubah ini beberapa minggu yang lalu ketika mereka berduel lagi. Dan meskipun itu adalah kemenangan karena perbedaan tipis, itu tetap menempatkan Rubah itu pada level yang sedikit lebih tinggi daripada Minos. Di sisi lain, Emlyn hampir saja mencapai level 54. Dengan demikian, kekuatannya masih bisa meningkat satu kali lagi sebelum Minos maju ke tahap budidaya ke-6, sehingga menjadikannya yang terkuat di pasukan. Tapi ada satu variabel lagi, dan itu adalah Celeste. Wanita ini saat ini tidak lebih kuat dari Minos karena dia belum mempelajari semua teknik tingkat perak yang dia bisa. Namun, itu hanya tinggal beberapa minggu lagi, dan dia bahkan tidak perlu naik level untuk dianggap lebih kuat dari penguasa Dataran Hitam ini. Oleh karena itu, dia memasukkan wanita ini ke antara orang-orang yang lebih kuat darinya dalam organisasinya. Hal itu tidak mudah diketahui oleh keluarga Miller, karena dalam waktu singkat hal itu akan menjadi kenyataan. Selain itu, sangat positif untuk menunjukkan kepada keluarga ini bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berdaya di kota kering. Jadi kalian punya lebih banyak raja spiritual, ya? Komentar Elliot dengan suara rendah sambil merasa tidak tahu apa-apa saat ini. Sulit menghadapi perubahan yang begitu mengejutkan di kampung halamannya. Bagaimanapun, pria ini sudah berusia beberapa abad, dan baginya, Dataran Hitam tidak lebih dari sebuah tempat tanpa kemungkinan. Namun, sekarang dia telah menemukan bahwa semua itu telah berubah dan secara misterius tempat itu kini memiliki peluang dan bahkan banyak ahli. Kelompok tersebut kemudian meninggalkan ruang pelatihan tersebut dan kembali ke tempat mereka berada sebelumnya. Dalam perjalanan, orang tua Abi secara aktif memikirkan topik ini saat mereka mencoba memahami Dataran Hitam yang baru dengan lebih baik. Tak satu pun dari mereka menanyakan pertanyaan yang lebih spesifik daripada sebelumnya karena pertanyaan ini mungkin tidak akan terjawab. Tapi dari jawaban Minos saja, mereka sudah punya beberapa hipotesis. Dari apa yang dikatakan Minos muda, organisasinya harus memiliki setidaknya 4 raja spiritual. Namun, jika kita menganggap mereka yang memiliki kekuatan serupa dengan kultivator tahap 6, maka jumlahnya setidaknya 7. Elliot berpikir dalam hati, tapi mereka bisa memiliki 7 orang dengan kekuatan itu atau memiliki 100 orang. Kami tidak bisa memastikan seberapa kuat timnya. Dia menggelengkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain. Ketika dia menyadari bahwa angka-angka ini mungkin tidak terlalu penting baginya. Bagaimanapun, margin kesalahannya sangat besar. Tetapi kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa kekuatan tempur mereka harus mencapai setidaknya level 56. Atau Minos muda tidak akan mengatakan bahwa ada orang yang lebih kuat dari dia di organisasinya. Elliot berpikir demikian karena, baginya, kekuatan Minos sudah mendekati kekuatan bangsawan level 55. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, masuk akal jika pemuda ini mengatakan bahwa ada orang yang lebih kuat dari itu jika orang tersebut mendekati level 56. Tapi ini semua hanyalah spekulasi. Tidak mungkin dia bisa yakin bahwa orang-orang seperti itu belum lebih kuat dari ini. Mungkin bahkan sekuat tetua tertinggi keluarga Miller, orang terkuat dengan kekuatan ini. Seseorang yang telah mencapai level 58. Di sisi lain, tidak mungkin dia bisa yakin bahwa Minos mengatakan yang sebenarnya. Tapi untuk saat ini, dia tidak punya alasan untuk meragukan pemuda ini, dan itu juga tidak masuk akal. Lagi pula, Tuart muda telah mencapai kekuatan yang cukup baginya untuk mendapat tempat di antara para pakar regional.
Akibatnya, Minos memiliki ruang untuk bernegosiasi dengan kekuatan seperti keluarga Miller. Jadi, tetua DPR Miller ini tidak terlalu peduli dengan kebenaran total dari apa yang dikatakan Minos. Bagaimanapun, mereka kembali ke ruangan itu dan duduk di kursi yang sama seperti sebelumnya, sebelum akhirnya kembali membicarakan hal-hal yang ingin Minos selesaikan dengan keluarga Abi. Jadi, Minos muda, apa yang ingin kamu negosiasikan dengan keluargaku? Elliot bertanya dengan wajah jujur, sambil menatap tajam ke arah pacar putrinya. Mendengar ini, Stuart muda menghela nafas sejenak dan kemudian mulai berbicara. Saya ingin kesepakatan dengan keluarga Miller, yang meyakinkan saya bahwa organisasi semacam itu tidak akan bertindak melawan Black Plains. Dan mengapa kami harus bertindak melawanmu, Minos muda? Nicole bertanya sambil memasang ekspresi keraguan di wajahnya. Dia tidak memikirkan bagaimana keluarganya bisa bermasalah dengan Minos. Bagaimanapun, House Miller adalah kekuatan dagang, yang menjual barang-barangnya sendiri, kelompok minoritas, dan produk-produk dari organisasi lain di seluruh bagian utara benua Eropa. Kelompok mayoritas. Karena itu, mereka secara alami tidak akan menginginkan barang-barang dari calon sekutu tersebut. Di sisi lain, Nicole tidak tahu seberapa kaya dataran hitam, atau pikiran memberontak Minos. Pertama, meskipun dibutuhkan banyak sumber daya untuk memiliki kekuatan sebaik yang diciptakan Minos, itu tidak menjamin apapun bagi wanita ini. Maksudnya, organisasi manapun bisa mengirim raja spiritualnya ke dataran hitam, tapi meski begitu, tempat seperti itu tidak akan dianggap kaya. Kedua, dia tidak tahu bahwa Minos menginginkan kemerdekaan untuk wilayah itu, atau bahwa hal itu akan menimbulkan masalah baginya. Artinya, banyak yang tahu bahwa Raja Brown tidak keberatan melihat bagian kerajaannya merdeka. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak bisa melihat skenario di mana keluarga Millernya dapat dianggap sebagai ancaman bagi pasukan muda Minos. Minos kemudian berbicara lagi, saya bermaksud mendeklarasikan kemerdekaan dataran hitam dari kerajaan coklat. Tapi saya punya alasan untuk percaya bahwa keluarga kerajaan akan mencari alasan untuk menolak hal seperti itu. Oleh karena itu, saya ingin bersiap untuk melindungi diri saya sendiri. Itu karena saya takut mereka akan mengklaim saya sebagai pemberontak dan menganiaya saya karena memberi contoh. Oleh karena itu, saya ingin jaminan bahwa keluarga Miller tidak akan menyerang saya. Minos berkata jujur, tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan informasi bahwa ia menginginkan kemerdekaan mulai saat ini. Keluarga Silva seharusnya sudah diberitahu tentang penemuan kelompok urban. Dalam hal ini, hanya masalah waktu sebelum perang dimulai. Namun untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Miller, Minos harus memberitahu mereka setidaknya sebagian kebenarannya. Dia jelas tidak akan berbicara secara spesifik tentang kekayaan wilayahnya, maupun jumlah pasukannya. Bagaimanapun, ini bisa lebih menyakitinya daripada membantu. Namun membicarakan kemerdekaan bukan lagi hal yang tabu bagi organisasi Minos. Jadi, tidak perlu lagi menyembunyikan informasi tersebut. Jadi, kamu ingin memiliki negaramu sendiri, kata Elliot dan Nicole secara bersamaan, terkejut dengan apa yang dikatakan Minos. Bangkitnya dataran hitam bab 559, sesuatu yang tak terelakkan. Orang tua Abi kemudian terdiam sejenak sambil saling berpandangan penuh arti. Keinginan untuk mendirikan negara sendiri bukanlah mimpi yang jarang terjadi di wilayah utara benua tengah ini. Ada pesona tertentu dalam melakukan hal itu, menjadi raja, menjadi orang yang paling berpengaruh dan berkuasa di suatu negara. Dan tentu saja, ada banyak keuntungan yang sudah diketahui dari memiliki posisi seperti itu. Alhasil, beberapa keluarga dan orang-orang yang telah memperjuangkan impian tersebut di wilayah ini diketahui oleh orang tua Abi, individu, dan organisasi yang dikenang oleh sejarah sebagai pecundang. Setidaknya itulah yang terjadi selama sekitar 100.000 tahun terakhir dalam sejarah, bagian dari sejarah wilayah ini yang diketahui oleh keluarga bangsawan besar setempat. Namun, meskipun semua kasus gagal, Elliot dan Nicole tidak berpikir bahwa Minos akan gagal seperti kekuatan tersebut. Itu karena, jika ada bagian wilayah ini yang tidak diinginkan siapapun, maka itu hanyalah dataran hitam. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa dataran hitam tidak akan terlalu sulit untuk memperoleh kemerdekaannya. Tapi tentu saja, mereka tidak tahu persis bagaimana keadaan tempat itu saat ini. Dan tanpa mengetahui tentang perkebunan pangan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi, keduanya tidak punya alasan untuk berpikir bahwa Raja Brown akan mempersulit Minos. Namun, bahkan jika Minos memperoleh kemerdekaan dari dataran hitam, itu tidak berarti bahwa ia akan berada dalam posisi yang setara dengan negara-negara lain di wilayah tersebut. Lagi pula, dataran hitam tidak memiliki populasi yang besar, dan setelah merdeka, dataran hitam akan segera menjadi negara bagian terkecil di bagian benua tengah ini. Di sisi lain, kekuatan Minos, meskipun mungkin sudah lebih kuat dari keluarga bangsawan tingkat rendah, sedikit di bawah keluarga bangsawan menengah, masih tidak signifikan sama sekali. Faktanya, meskipun pasukannya sudah sekuat keluarga kerajaan, ini masih belum cukup bagi mereka untuk duduk di meja para perkasa. Itu karena bahkan dalam kasus seperti itu,
dataran hitam tidak memiliki sesuatu yang mendasar. Para pengikut, keluarga Brown memang perkasa. Tapi yang membuat mereka menakutkan adalah mereka memiliki 20 keluarga bangsawan sebagai pengikut mereka. Dan setiap keluarga kerajaan di wilayah ini memiliki jumlah pengikut yang mendekati jumlah tersebut. Oleh karena itu, dataran hitam mungkin akan menjadi negara bagian terlemah di wilayah tersebut setelah merdeka, dan ini akan berdampak lebih besar pada Minos daripada yang dia kira. Selama dataran hitam adalah bagian dari kerajaan coklat, keluarga kerajaan pasti tidak akan tinggal diam jika ada kekuatan luar yang mencoba menyerangnya. Justru karena itulah, menarik menjadi bagian dari sebuah kerajaan. Untuk mendapatkan perlindungan dari kekuatan yang lebih tinggi sehingga kekuatan yang lebih kecil. Seperti dalam contoh kelompok bajak laut, bandit, dan lain-lain, tidak bertindak begitu terbuka, menghancurkan, menjarah, dengan kata lain, mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, fakta menjadi bagian dari sebuah kerajaan akan menjadikannya tempat yang lebih aman dan menarik bagi warganya di masa depan. Namun jika Minos mencapai kemerdekaan, dia tidak akan mendapatkan semua itu. Itu adalah sebuah masalah, dan Elliot dan Nicole menyadari bahwa meskipun Minos sangat beruntung, butuh waktu lama sebelum dia bisa menikmati keuntungan menjadi raja. Karena itu, pada titik ini, keduanya tidak menganggap jalan yang ingin diambil Stuart muda ini menarik. Terlebih lagi karena Abi akan berada di sisinya. Minos muda, aku tidak yakin apakah melakukan hal ini merupakan ide yang bagus. Aku tahu ada keuntungan dari kebebasan mengambil tindakan apapun, tapi ada juga kerugiannya. Kadang-kadang kita terlalu mencari hal yang disebut kebebasan, tapi kalau kita sudah mencapainya, biasanya yang kita dapat adalah tanggung jawab yang banyak, ucap Elliot dengan tenang. Ya, dan seringkali, kita bahkan tidak memikirkan tanggung jawab itu ketika kita menginginkan kebebasan seperti itu. Kadang-kadang kita bahkan tidak mau lari setelah itu jika kita mengetahui hal seperti itu sebelumnya, tegas Nicole. Saat dia menatap mata coklat Minos. Apa yang dibicarakan orang tua Abi memang masuk akal. Namun dalam kasus Stuart muda, dia tidak punya pilihan. Ini bukan soal apakah dia ingin menjadi raja atau kaisar. Masalahnya adalah cepat atau lambat dia akan menjadi sasaran keluarga kerajaan di wilayah ini, khususnya House Brown. Lagi pula, dia punya sesuatu yang berharga di tangannya. Dan karena tidak ada seorang pun yang mengizinkan seorang junior, yang bahkan belum mencapai puncak kekuasaan regional, memiliki hak untuk mengambil sesuatu yang sama berharganya dengan dataran hitam saat ini. Oleh karena itu, perang tidak bisa dihindari. Seseorang akan memiliki hak untuk memerintah dataran hitam. Tetapi hanya setelah masing-masing pihak menunjukkan taringnya dan melakukan pertempuran tingkat tinggi barulah penguasa seperti itu dapat diputuskan. Apakah itu Minos? Apakah itu Raja Brown? Atau apakah itu kekuatan lain? Tidak masalah. Hanya setelah sungai darah mengalir dan seseorang berhasil mempertahankan dataran hitam dari semua musuh potensial, barulah suatu organisasi dapat mengklaim kedaulatannya. Bagaimanapun, Minos mengetahui hal ini, tetapi untuk saat ini, dia tidak akan mengatakan betapa berharganya tanahnya bagi orang-orang ini. Maka dia hanya berterima kasih kepada orang tua Abi atas nasihat mereka dan melanjutkan pembicaraan. Terima kasih atas peringatannya ayah mertua, ibu mertua, tapi aku akan melanjutkan rencanaku yang sebelumnya. Baiklah, kesampingkan saja. Elliot berkata sambil memasang ekspresi kalah di wajahnya. Dia kemudian bertanya, tetapi bagaimanapun juga, apa yang bisa Anda tawarkan kepada keluarga? Saya ragu para tetua akan menanggapi permintaan Anda dengan serius tanpa adanya janji atau jaminan dari pihak Anda. Minos mengangguk dan berkata, ya, ada beberapa hal yang ingin kutawarkan. Tapi itu tergantung pada seberapa banyak kamu akan bertindak atas namaku. Katakan saja kalian tidak melakukan apapun, yakni tidak menyerang atau membantuku. Maka yang bisa kutawarkan hanyalah tempat di meja ketika dataran hitam menjadi berpengaruh. Minos menawarkan banyak hal, terlebih lagi mengingat pihak lain tidak perlu melakukan apapun. Lagi pula, mendapat tempat di meja perundingan berarti negara tersebut akan memiliki status serupa dengan sekutu, yang akan lebih mudah menegosiasikan perjanjian di masa depan dan mendapatkan keuntungan. Artinya, mereka akan selangkah lebih maju dari kekuatan yang belum pernah mencoba menghubungi dataran hitam, dan mereka akan 2 langkah lebih maju dari kekuatan musuh. Dengan kata lain, ini adalah posisi yang sangat menguntungkan. Adapun mengapa Minos menyerahkan kemungkinan ini kepada keluarga Miller, itu karena 2 alasan. Pertama, karena musuhnya akan berkurang 1, sesuatu yang sempurna untuk pasukannya, dan kedua karena ini adalah rumah Abi. Mendengar hal ini, orang tua Abi menyadari bahwa ini memang relevan, tetapi juga tampak rapuh. Artinya, mereka tidak tahu apakah dataran hitam akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Oleh karena itu, tidak ada cara bagi mereka untuk memastikan apakah kesepakatan semacam itu akan menguntungkan keluarga Miller. Dan bahkan jika ini adalah sesuatu yang gratis, penandatanganan perjanjian seperti yang diinginkan Minos akan selalu membatasi pihak-pihak yang terlibat.
Karena jika mereka tahu di masa depan bahwa mereka bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan melawan dataran hitam, itu akan menjadi tragis bagi mereka. Keputusan-keputusan tertentu tidak dapat dibatalkan, dan tentu saja, tanpa biaya akan dengan cepat berubah menjadi biarkan peluang berlalu. Tetapi jika Anda berkomitmen untuk lebih aktif, saya dapat memberi Anda manfaat yang lebih besar. Misalnya, Anda mau bersekutu dengan saya. Dalam hal ini, dalam waktu kurang dari 10 tahun. Saya dapat menjadikan keluarga Miller Anda menjadi organisasi paling kuat di kerajaan coklat. Minos dengan percaya diri berkata sambil membuka tangannya dan tersenyum. Setelah dia mengatakan ini, kedua raja spiritual di depannya dan teman-temannya mengerutkan kening dan menatap ke arah Minos. Mereka berdua tampak seperti tersambar petir, berdiri diam, hanya menatapnya dengan ekspresi terkejut. Meneguk, Minos muda, apakah kamu mengatakan apa yang menurutku kudengar? Apakah kamu serius? Elliot bertanya setelah memikirkannya sejenak. Bangkitnya dataran hitam bab 560 alasan. Kamu tidak salah dengar, ayah mertua. Aku bisa menjadikan keluarga Miller organisasi terkuat di kerajaan. Minos mengatakan ini sambil tersenyum pada orang tua Abi dan merasakan tangan pacarnya melingkari pinggangnya. Ini, Elliot ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Namun, ketika dia melakukannya, istrinya berdiri dan bertanya dengan ragu. Minos muda, aku ingin mempercayai apa yang kamu katakan, tapi menurutku itu sangat sulit. Ada perbedaan besar antara kekuatan keluarga kita dan kekuatan House Brown. Namun, saat Elliot dan Nicole ragu dengan tawaran tersebut, Abi kemudian turun tangan dalam pembicaraan tersebut. Ibu, ayah, jika keluarga menjadi sekutu dataran hitam, maka kamu akan dapat mengirim orang ke kota kering untuk mempelajari hal yang sama seperti yang saya lakukan. Dengan begitu, dalam beberapa tahun, kekuatan kolektif keluarga akan meningkat pesat. Mungkin tetua tertinggi akan mencapai level 59 dan menjadi orang terkuat di negara bagian ini. Setelah mendengar pernyataan seperti itu, orang tua wanita muda itu saling memandang sekali lagi ketika keraguan memenuhi pikiran mereka. Tentu saja, mereka akan berpikir bahwa mencapai hal seperti itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tetapi selain sulit dipercaya, mereka tahu bahwa tawaran seperti itu tidak akan datang tanpa biaya. Karena itu, tak satu pun dari mereka mengetahui secara pasti bagaimana reaksi para pemimpin keluarga terhadap kemungkinan seperti itu. Setelah memikirkannya sebentar, Elliot akhirnya berkata, Minos muda, aku khawatir aku harus menerima tawaranmu kepada patriark dan para tetua tingkat tinggi lainnya. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu lebih spesifik tentang usulan aliansi ini. Bagaimana kamu menjadikan kami organisasi terkuat di kerajaan? Dia bertanya. Tepat setelah melihat dari satu sisi ke sisi lain seolah-olah memastikan tidak ada yang akan mendengarnya mengucapkan kata-kata itu. Dia secara alami sangat aman di rumahnya, dan hampir tidak ada orang dari wilayah itu yang berani memata-matai raja spiritual level 55. Namun mengingat betapa berbahayanya kata-katanya atau betapa tingginya risiko berbicara tentang menjadi organisasi paling kuat di kerajaan, Elliot telah membuat isyarat itu sebelumnya. Dia tidak ingin dianggap pengkhianat hanya karena satu pertanyaan. Saya akan menerima 4 anggota keluarga Miller ke kota saya setiap tahun sekali. Itu akan berlangsung selama 10 tahun. Dan saya akan mengajari semua orang yang dikirim ke kota kering beberapa teknik pertarungan dan budidaya tingkat perak. Namun, jumlah itu tidak bisa bertambah. Dia kemudian berhenti dan berkata dengan tegas. Di sisi lain, untuk mencapai kesepakatan itu, keluarga Miller harus berkomitmen membantu dataran hitam dengan segala cara selama 20 tahun ke depan. Perkelahian, perang, perdagangan, tentu saja, saya tidak akan menuntut hal-hal seperti investasi dari keluarga Miller, dan perdagangan apapun akan dibayar dengan pantas. Meneguk, 40 anggota dengan teknik tingkat perak? Sungguh sulit dipercaya. Apakah dia bersedia menyerahkan tekniknya hanya untuk aliansi militer? Elliot bertanya-tanya. Pasti ada sesuatu yang lebih di sini. Akankah kita menghadapi masalah besar jika ini terus berlanjut? Di sisi lain, Nicole menatap putrinya dengan rasa ingin tahu. Abi tidak memberitahu kita seluruh situasi di sini. Dia begitu jatuh cinta sehingga dia bahkan tidak memberi kita petunjuk sedikit pun. Ibu, ayah, ini banyak sekali. Dan Minos hanya bersedia menerima begitu banyak anggota keluarga Miller karena aku. Kalau tidak, jumlah itu akan jauh lebih kecil. Kalau begitu tolong coba meyakinkan para pemimpin keluarga untuk menerima kesepakatan ini. Benarkah itu? Nicole bertanya pada Minos. Baru-baru ini aku mengajukan penawaran pada kekuatan lain, dan jumlah itu sebenarnya jauh lebih rendah daripada yang kutawarkan padamu. Oke, Minos muda, saya akan segera membawa masalah ini ke pimpinan keluarga dan segera kembali dengan jawaban. Elliot dengan tegas, ucapnya sambil bangkit dari tempatnya berdiri dan mulai berjalan menuju pintu keluar tempat itu. Elliot tentu saja memiliki keraguan tentang masalah ini. Tetap saja, dia punya cukup uang untuk menemui pimpinan keluarga dan menyampaikan tawaran Minos.
Terlebih lagi, mengingat dia hanyalah salah satu dari 12 anggota Dewan Tetua tingkat tinggi. Orang-orang dengan setidaknya tingkat kultivasi 55, dia benar-benar tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Oleh karena itu, keraguannya tidak penting untuk saat ini. Rekan-rekan lamanya dapat mendiskusikan masalah ini bersama-sama dan mengambil kesimpulan tentang variabel-variabel yang terlibat dalam masalah ini dengan lebih mudah. Setelah Elliot meninggalkan kediaman itu dan meninggalkan Minos serta ketiga wanita itu, Nicole tinggal lebih lama lagi memikirkan semua masalah ini. Lagi pula, dia tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan yang akan dimiliki keluarga ini jika hal seperti itu berhasil. Namun, di sisi lain, dia juga memahami bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia dan oleh karena itu, mereka pasti harus membayar mahal. Dengan mengingat hal itu, dia berdiri cukup lama di tempat yang sama seperti sebelumnya, dalam diam. Pada saat yang sama, Minos dan kedua pacarnya berjalan ke dapur kediaman itu, di mana mereka bermaksud makan sesuatu sebelum beristirahat. Minos, bukankah menurutmu kamu memberikan terlalu banyak kepada keluarga ini? Mereka hanya perlu mendukungmu selama 20 tahun, dan setelah itu, mereka akan mandiri darimu. Ruth berkomentar dengan suara rendah sambil dia duduk di atas meja marmer di tengah dapur rumah orang tua Abi. Tentu saja, Ruth tidak akan menanyakan pertanyaan mengenai dari mana Minos mendapatkan teknik tingkat perak atau mengapa dia bersedia menawarkannya kepada organisasi yang hanya akan menjadi sekutunya. Lagi pula, dia tahu betul bahwa bayang-bayang perang sudah menutupi dataran hitam, dan pacarnya akan segera melawan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, Stuart muda tidak bisa hanya mengandalkan pasukannya saja. Artinya, tidak mungkin prajurit TNI mencapai level yang cukup tinggi dan dalam jumlah yang cukup dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, dalam kemungkinan mendistribusikan teknik tingkat perak di antara penduduknya, meskipun hal ini memberinya fleksibilitas, kemungkinan besar akan mengakibatkan pembantaian. Tapi Minos tidak ingin warganya, orang-orang yang menghasilkan puluhan juta kristal setiap tahunnya untuk dataran hitam, mulai mengorbankan diri mereka sendiri di medan perang. Dengan begitu, dia membutuhkan sekutu. Mengenai teknik, Ruth sudah curiga Minos memiliki hal seperti itu sejak dia menemaninya ke turnamen spiritual. Jadi, dia tidak akan menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Bagaimanapun, setelah mendengar ini, Abi, yang sedang makan apel merah muda, berdiri di samping Minos, menatap ke arah Ruth dan berkata, "Kamu meremehkan dataran hitam." Abi benar, Ruth. 20 tahun adalah waktu yang lama bagi kita, dan meskipun mereka mungkin mendapat banyak manfaat dari hal ini, keluarga Miller pastinya akan jauh lebih lemah daripada Black Plains pada saat itu. Oleh karena itu, bagiku, bukan masalah besar angka-angka yang saya kutip sebelumnya. Di sisi lain, aku ingin mereka menjadi kuat dalam waktu dekat. Kalau begitu, aku akan bisa mengurangi masalah dataran hitam secara lebih signifikan selama periode itu. Minos berkata dengan tenang sambil memeluk pinggang Abi dan menatap mata Ruth. Dan pada akhirnya, kemungkinan besar orang-orang yang terlibat dalam kesepakatan ini ingin bergabung dengan dataran hitam ketika masa jabatan 20 tahun berakhir. Sial, mungkin itu akan terjadi lebih cepat. Abi berkomentar sambil tersenyum. Ruth masih belum mengetahui seluruh kemungkinan yang ada di dataran hitam. Lagi pula, dia tidak tahu betapa menjanjikannya masa depan Minos karena kerajaan tata ruang, sesuatu yang masih belum dia ketahui. Mungkin bahkan orang-orang dari sektemu ingin menjadi prajuritku di masa depan, hehehe. Minos bercanda dengan Ruth sambil perlahan menariknya ke pelukannya. Kamu masih punya ide itu, ya? Dia berkata dengan nada bercanda sambil tersenyum. Saat mereka sedang menikmati momen tenang di dapur rumah Nicole, wanita ini datang ke tempat itu dan melihat ketiganya berbicara. Dia tersenyum mendengarnya lalu berkata, "Abi, kenapa kamu tidak bermalam di sini? Karena kamu sudah pergi begitu lama, tetaplah bersama Minos dan Ruth muda." Baiklah. Apakah kalian ingin aku memberikan kamar yang berbeda untukmu? Dia bertanya tanpa sadar. Nicole menanyakan hal ini karena bukan hal yang aneh bagi pasangan untuk tidur terpisah satu sama lain di dunia yang luas ini, terutama jika itu melibatkan hubungan poligami. Namun, dia tidak mendengar jawaban yang dia harapkan. "Terima kasih untuk itu, ibu mertua. Tapi satu kamar bisa digunakan."